Pernah nggak sih, kalian merasa bekerja di bawah atasan yang prinsipnya cuma satu, asal bos senang, apapun yang jadi tuntutan dari atas, semuanya langsung dilempar ke tim, tanpa pikir panjang. Nah, kalau kalian pernah ngalamin situasi kayak gini, atau bahkan jadi korban, video kali ini pas banget buat kalian simak sampai selesai. Hari ini kita bakal bahas fenomena pemimpin ABS. Apa itu? Bagaimana ciri-cirinya? Dampaknya buat perusahaan dan tim di bawahnya. Dan yang gak kalah penting, bagaimana kita bisa bertahan dan tetap berkembang di bawah kondisi situasi kerja yang kayak gini. Jadi, ABS itu singkatan dari asal bos senang. Pemimpin model ini biasanya lebih fokus mencari aman sendiri dibandingkan mengambil keputusan yang benar-benar mendukung tim atau perusahaan. Ada beberapa ciri khas pemimpin ABS yang mungkin udah kalian alami nih. Pertama, mereka nggak berani menghadapi tuntutan yang nggak realistis dari atasannya langsung. Misal, ada tuntutan dari direksi dan jajarannya. Kedua, sering bikin kebijakan yang sporadis nggak jelas banget arahnya. Ketiga, mereka fokus pada hal-hal kecil yang remeh, tapi malah mengabaikan hal besar yang sebenarnya lebih penting dan krusial dalam perusahaan. Nah, kalau dipikir-pikir, kepemimpinan kayak gini nggak cuma merugikan tim, tapi juga membahayakan perusahaan secara keseluruhan. Kalian tahu nggak sih, kalau pemimpin model ini dibiarkan, ada dampak besar yang bisa terjadi. Pertama, tim bakal kehilangan motivasi. Ya gimana? Kita merasa nggak didukung, malah dimanfaatkan. Kedua, kinerja tim pasti menurun, karena arah kerja yang nggak jelas. Dan ketiga, perusahaan jadi rentan menghadapi kegagalan. Masalah kecil yang dibiarkan lama-lama bisa jadi krisis besar. Kalau dipikir-pikir, ini kayak efek domino yang berbahaya banget kan? Lalu, kenapa sih pemimpin ABS ini muncul? Kalau kita analisis secara teori, ada 3 penyebab utama. Pertama, mereka kurang keberanian. Mereka nggak mau mengoreksi atasan atau kasih masukan yang realistis. Kedua, kompetensinya mungkin nggak cukup. Mereka nggak tahu cara menganalisis masalah dengan objektif. Dan yang ketiga atau terakhir, mereka terlalu nyaman di zona aman. Konflik dihindari demi cari aman, meskipun itu sebenarnya mereka sadar bakal mengorbankan timnya sendiri. Jujur, ini tantangan besar buat kita yang ada di bawah mereka. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa melakukan sesuatu loh. Jujur, saya pernah mengalami situasi ini. Dan fenomena ini banyak terjadi di kalangan dunia kerja. Saya juga dengar cerita teman saya sendiri sebagai seorang karyawan yang bekerja di bawah pemimpin ABS. Bukannya frustrasi, dia justru memilih langkah-langkah yang cerdas. Apa itu? Pertama, dia lebih memilih berkomunikasi efektif. Setiap masalah yang muncul, dia datang dengan data dan solusi yang jelas. Kedua, dia fokus pada hal-hal yang bisa dia kontrol. Profesionalisme tetap dijaga meskipun situasinya nggak ideal. Dan yang ketiga, dia mencari dukungan dari kolega atau rekan kerjanya. Dengan kerjasama tim, tekanan jadi lebih ringan. Jadi, kalau kalian menghadapi situasi serupa, ingat bahwa kalian nggak sendiri. Selalu ada cara untuk bertahan dan tetap profesional dalam bekerja. Satu hal yang perlu kalian ingat, pemimpin ABS mungkin hanya sementara, tapi nilai diri kalian, profesionalisme kalian,
itulah aset jangka panjang. Jangan biarkan kekacauan di atas memengaruhi integritas kalian. Bagikan cerita kalian di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu teman-teman lain yang sedang berjuang. Jangan lupa subscribe channel Mental Leader untuk lebih banyak konten tentang kepemimpinan dan dunia kerja. Ingat, dunia kerja bukan soal siapa atasan kalian hari ini, tapi soal perjalanan kalian menjadi lebih baik setiap harinya. Teruslah maju kawan, karena the best is yet to come.